Selamat datang di Provinsi Lampung. Provinsi ini memiliki luas perairan mencapai lebih dari 24.000 km persegi. Dengan garis pantai sepanjang 1.105 km persegi, Lampung dikenal sebagai penghasil produk perikanan yang luar biasa. Begitupun dengan produksi udangnya. Bumi Ruai Jurai ini dikenal sebagai provinsi nomor wahid penghasil udang di Indonesia. Budidaya andalannya adalah udang jenis Faname. Data terakhir Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat produksinya mencapai lebih dari 80.000 ton dalam 1 tahun. Nama Lampung mungkin sudah mendunia, dikenal dengan hasil udangnya. Perusahaan pengekspor udang terbesar di negeri ini pun ada di Provinsi Lampung. Tepatnya di Kabupaten Tulang Bawang di Kecamatan Dente Taladas. Dan inilah PT Sentral Pertiwi Bahari. Sepanjang pertengahan tahun 2016 ini, PT CP Bahari mengekspor sekitar 18.000 ton udang beku ke beberapa negara di benua Amerika dan Asia. Nilai ekspornya mencapai 174 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2,2 triliun rupiah. Dalam menjalani bisnisnya, PT CP Bahari bermitra dengan para petambang udang, perusahaan sebagai inti dan petambak sebagai plasma. Komoditas udang asal Lampung telah merajai pasar internasional. Nilai ekspornya cukup fantastis, namun nasib petambaknya cukup miris. Para petambak justru terus-menerus terlilit jerat hutang. Pola kemitraan yang dijalin antara petambak dan perusahaan diyakini sebagai musababnya. Setiap petambak yang bermitra dengan perusahaan difasilitasi dengan pinjaman. Namanya pinjaman modal investasi dan modal kerja. Pinjaman modal investasi untuk kepemilikan lahan tambak dan rumah sebesar 120 juta rupiah. Sedangkan modal kerja berupa bibit udang, pakan, dan biaya operasional serta biaya hidup. Nilainya mencapai 160 juta rupiah setiap petambak. Sistemnya yaitu angkat kredit ke bank itu, terus nanti dicicil tiap siklus itu. Nah ini kalau lunas kan pembagiannya udah lain lagi gitu. Modal kerja ya ini tadi hasil panen sekarang ini, nanti kalau lebih untuk modal kerja siklus berikutnya gitu. Kalau kurang ya ngebon gitu loh Mbak. Utang? Ya ngutang, termasuk utang. Nanti dicicil siklus berikutnya gitu. Sudah 20 tahun Agung menggantungkan hidup dari budidaya udang. Tekun menjalani usaha, tapi nasib baik belum berpihak padanya. Hutang 90 juta masih menjerat. 2 tahun yang lalu itu udah lunas, terus 2 tahun ke depannya tuh minus lagi. Minusnya panennya kurang bagus, jadinya kan hasilnya dikit, jadinya penjualannya tuh dikit jadi minus. Jadi ini masalah biaya sama hasilnya kan lebih besar biayanya, jadi minus itu. Minusnya sampai berapa? Kemarin 30 juta. Kemitraan petambak dengan PT CPB berlangsung sejak tahun 1995 silam. PT CP Bahari juga memberikan pinjaman modal operasional per 6 bulan sekali sebesar 160 juta rupiah. Dana operasional ini dikelola sepenuhnya oleh perusahaan. Petambak hanya tahu terima beres. Mereka menerimanya dalam bentuk benih, pakan, obat, dan juga lain-lain. Kami tidak tertarik dengan kemitraan yang seperti yang inilah. Kami ingin kemitraan itu mandiri. Nah, tidak melepaskan kemitraan, tapi bentuknya mandiri. Mandiri itu kami mempunyai cukup modal, sehingga kami hanya mengambil hal-hal yang tidak bisa atau tidak mampu kami penuhi dari pihak perusahaan. Kalau memang pakan ini yang terbaik memang bisa didapat dari pihak lain di luar perusahaan, kami karena punya modal bisa membeli. Tapi ini kalau hanya sifatnya pinjaman, maka kami kan
tidak bisa lakukan itu. Pola kemitraan inilah yang dirasa sungguh mengikat. Sebab apapun yang dipakai untuk budidaya harus berasal dari perusahaan. Bahkan jumlah, komposisi campuran dan ukurannya semua ditetapkan oleh perusahaan. Biaya operasional ditentukan oleh perusahaan. Ini dimonopoli, gitu. Jadi harga diperendah, biaya operasional dinaikkan dan ditentukan oleh perusahaan. Contoh, listrik, terus bibit, pakan, itu semua dimonopoli oleh perusahaan dan ditentukan harganya oleh perusahaan. Yang berdampak apa? Ya berdampak kalau misalnya pendapatannya lebih kecil, biaya operasional lebih besar, ini akan merugi. Makanya di dalam petambak itu hanya sedikit yang memiliki, tidak ada hutang. Monopoli, inilah yang terjadi di pola kemitraan PT CP Bahari. Diikat dengan hutang modal operasional yang besar, namun tidak sepadan dengan hasil panen. Hutang petambak plasma saat ini sudah kurang lebih rata-rata itu sekitar 500 sampai 800 juta itu per petambak. Dan hutang-hutang ini penyebab terbesarnya adalah pada biaya operasional yang tinggi, kemudian harga udang yang terlalu rendah, pada akhirnya kemudian menyebabkanlah hutang piutang pada petambak plasma. Belum lagi seringkali perusahaan membeli udang di bawah harga pasar. Ujung-ujungnya pendapatan para petambak seringkali minus dan akhirnya tergulung hutang. Di mana negara ketika ada warganya yang tidak berdaya berhadapan dengan pola kemitraan buatan korporasi? Kami tunjukkan satu lagi persoalan yang harus diselesaikan oleh negara ketika deras peluh petambak yang menjadi sumber devisa tidak sederas dolar yang masuk ke kantong korporasi tempatnya bernaung. Kesejahteraan kurang.